Oke teman-teman, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Jenal di channel MJT Official. Oke, jadi di video kali ini aku mau berbagi tips putar bagaimana caranya kita menjadi seorang fotografer ya, terutama fotografer wedding. Ini adalah episode 2 karena sebelumnya udah pernah episode 1 dan sekarang itu udah sekian lama baru terjadi episode 2. Karena aku buat playlist itu tuh ingin tahu apakah seberapa penasaran sih, seberapa banyak sih orang yang antusias gitu, seberapa banyak sih orang yang pengen belajar menjadi seorang fotografer wedding gitu. Oke, jadi di episode 1 itu adalah dasar-dasarnya. Jadi aku menceritakan sedikit pengalaman aku tentang terjun ke dunia fotografi, kemudian alat-alat apa aja yang perlu dipersiapkan. Dan di episode 2 ini kita akan bahas langkah-langkah awal ya. Jadi ada langkah dasar, terus ada langkah awal gitu. Jadi di langkah awal ini ya jelas di episode ini kita sudah punya kamera, itu minimal kita sudah punya kamera gitu. Kita sudah punya kamera, kita sudah tentukan brand kameranya. Yang paling minimal banget itu adalah sebuah kamera. Dan kalau untuk flash, kemudian softbox atau mungkin dan trigger dan juga lensa tambahan itu kita bisa sewa. Yang penting modal dasar kita itu adalah sebuah kamera. Jadi karena aku pakai kamera Sony ya, pasti lebih banyak aku akan bahas mengenai kamera Sony sebenarnya. Dan kalau kalian pakai brand lain mungkin itu nggak jadi masalah juga, itu kan tergantung selera. Tapi yang jelas aku di sini pakai kamera Sony Alpha 6400. Sekarang aku pakai kamera Alpha 6400, kalau yang kemarin Alpha 6000. Jadi 6000 aku udah aku jual karena kebutuhan foto udah lebih, pingin lebih gitu. Dan juga kalau aku buat konten video itu aku juga butuh sesuatu yang lebih itu dalam artian aku pingin sesuatu yang lebih memudahkan pekerjaan gitu aja. Oke, ketika kalian sudah punya kamera, artinya kalian harus sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mulai dari baterai cadangan, kemudian memori. Sebenarnya kalau memori nggak terlalu sih, aku memori 8GB pun 1 job cukup. Habis itu kita pindahkan ke laptop atau mungkin ke handphone, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi ketika kalian sudah punya kamera, terus kemudian kalian udah siap nih untuk meluncur ke sana, yang pertama kalian lakukan adalah buat portofolio. Karena seorang fotografer itu jarang loh menawarkan fotonya gitu. Kita tuh promosi nggak ke orangnya langsung gitu, kita tuh promosi melalui hasil karya kita gitu. Termasuk aku sendiri termasuk orang yang nggak pernah menawarkan foto, bisa foto kecuali sama temen ya. Sama temen tuh beberapa aja pun, kalau yang udah deket banget gitu. Kalau yang nggak deket banget nggak pernah gitu. Jadi kalau untuk portofolio ini kita bisa ambil dari misalnya kita photoshoot ajak temen atau saudara gitu ya. Kemudian kalau ada saudara foto kita ikut moto gitu. Itu bagi kalian yang seenggaknya nggak punya teman fotografer gitu, kayak aku gitu ya. Jadi aku ini terjun tuh benar-benar sendirian. Aku tuh nggak punya kenalan fotografer, nggak punya teman seorang fotografer. Jadi semuanya aku pelajari sendiri. Bagaimana mekanismenya, bagaimana menarik pelanggan, itu aku pelajari sendiri. Intinya kalian tetap harus buat portofolio. Portofolio itu apa sih? Portofolio itu adalah sampel foto kalian. Kalian bisa share di Facebook, kalian bisa share di Instagram gitu. Dan pastikan kalian punya Instagram khusus untuk kalian upload foto kalian sendiri. Tapi terserah sih, mau kalian upload di IG kalian pribadi juga nggak masalah, atau di IG khusus. Sebenarnya kalau aku saran sih lebih ke IG khususnya. Jadi Instagram khusus nama fotografi kalian, terus kemudian kalian upload hasil karya kalian gitu. Jadi kalau gitu kalian pengen lihat hasil fotonya, tinggal arahkan aja ke sana gitu. Dan mengenai job pertama, aku juga pernah cerita di episode 1 ya mengenai job pertama. Job pertama itu adalah awal dari job-job selanjutnya gitu. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin, karena kan memang kalau kita nggak punya komunitas gitu, kayak aku nih nggak punya komunitas nih, nggak punya apa-apa, nggak ikut mana-mana aku beneran, memang dari nol berdiri sendiri gitu ya. Itu tuh kita tuh harus butuh yang seperti aku bilang tadi, itu portofolio tadi. Jadi kalau kita nggak ada photoshoot bareng-bareng komunitas seperti apa tuh ya, mau nggak mau kita maksimalkan pada saat kita ngejob gitu. Ya lebih bagusnya sih kalau kalian ikut komunitas. Jadi ketika ada kumpulan pertemuan photoshoot bareng, kalian bisa ikut. Jadi itu bisa nama portofolio kalian. Dan sebenarnya gini ya, jadi ketika kalian sudah mendapatkan job pertama tuh kalian pasti kenal dengan tukang make upnya, tukang dekorasinya gitu. Usahakan perkenalan diri ke dia tuh alangkah lebih baik gitu. Andaikan suatu saat itu, ini biasanya ya, biasanya entah
fotografer dia ada berhalangan gitu kan, jadi kalian bisa nyerepin gitu, bisa nyadangin dia gitu. Tapi sebelum itu agak sulit, aku jarang banget kayak gitu, karena kan kalau kita bagi yang baru ini kan tentunya tukang make up dan lain sebagainya itu kan orangnya juga udah orang-orang lama, pasti juga udah ada kenalan fotografer yang lain gitu. Cuman bagaimana kita menempatkan diri aja lah gitu. Kalau seandainya memang agak susah sih kalau di posisi seperti itu, tapi itu bukanlah jadi masalah. Intinya kita tetap mutu, tetap motret, tetap isi portofolio, rajin motret lah gitu. Gimana pun caranya maksimalkan setiap kali jepretan kalian gitu. Karena itu yang membuat kalian tuh, klien itu tertarik dengan kita. Terus masalah harga jangan angkat terlalu mahal banget, standar aja buat ditambah bonus misalnya seperti untuk mancing-mancing klien gitu kan. Karena kalau kita pasang harga terlalu mahal, aku rasa sih belum terlalu pantas itu, karena kita kan masih baru gitu ya terjun di situ. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita ya pasang harga standar dan pakai diskon dan promo gitu sih untuk menarik pelanggan. Gitu sih teman-teman. Jadi dasarnya di situ. Jadi kalau seandainya kalian mau bertanya seputar bagaimana terjun fotografi, itu seperti itu. Intinya kameranya dulu. Kalau untuk flash, baterai cadangan itu bisa nyusul. Kalian bisa sewa dulu kalau ada. Kalau nggak ada, kalian beli dulu. Gitu. Yang penting kalian terjun. Ya nggak ya. Di fotografi itu nggak ada orang yang rugi gitu. Nggak ada tukang foto itu gulung tikar gitu. Alasannya apa? Kecuali kalau seandainya kalian beli kamera kredit, semuanya kalian beli kredit terus kemudian kalian nggak bisa bayar, itu mungkin kalian bisa gulung tikar. Tapi kalau seandainya kalian beli konten hasil dari tabungan, hasil siap dari siap kalian ngejauhkan sisipkan uangnya, itu nggak akan buat kalian jadi bangkrut gitu. Di mana tak bangkrutnya gitu? Karena kan kita mengerjakan itu adalah hobi juga, dan fotografi itu adalah kerjaan freelance gitu, bukan pekerjaan tetap, karena nggak setiap hari kan gitu. Kadang ada yang seminggu sekali kan gitu. Cuman kan kalau seminggu sekali, kalau seandainya memang jobnya lumayan, ya lumayan juga kan gajinya gitu. Kalau seandainya hidup bulanan kan gitu. Kira-kira seperti itu sih teman-teman untuk episode 2 ini. Intinya harus punya kamera dulu, wajib. Kalau seandainya kalian sewa gitu, seandainya kalian nggak memaksakan ini, nggak punya kamera tapi sewa semuanya, itu kalian tuh nggak bisa belajar juga bagaimana ini, bagaimana itu gitu. Kalian tidak menguasai kamera itu secara sepenuhnya gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya udah sebulan nih nggak megang kamera, ternyata jobnya sebulan sekali misalnya gitu, kalian harus menyesuaikan dulu, nanti ngejar momen, menyesuaikan isu dan lain sebagainya, itu perlu waktu juga gitu. Dan mungkin gitu aja sih teman-teman untuk episode 2 ini, mungkin nggak akan begitu panjang karena emang ini adalah dasar, jadi nggak akan jauh dari awal tadi ya, awal atau dasar tadi itu ya, seperti itu. Tetap yakin dan optimis, karena marketing ya, kita tuh kadang-kadang kita juga nggak bisa ya menawarkan ke orang secara langsung gini mak udah nikah gitu. Kadang-kadang kita mana ya kayak nggak ada harga dirinya gitu. Cuman metode penawaran itu lebih beda ya, lebih ke portofolio itu tadi gitu. Kita upload foto, kita berteman dengan dia, nanti dia lihat sendiri gitu. Jadi kalau untuk menawarkan tuh aku rasa nggak perlu kayak gitu. Karena kan mereka juga melihat kelas kita gimana gitu. Oh ini orang berkelas tinggi gitu sih. Kita nggak boleh terlalu rendahan banget gitu. Karena namanya fotografer itu pasti punya harga diri gitu. Kayak kita nggak bisa menawarkan misalnya nggak banget, itu nggak bisa. Tetap santai aja, optimis gitu loh. Yang penting banyakin portofolio aja gitu. Oke teman-teman, mungkin gitu aja untuk video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan, kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan subscribe bagi yang belum. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin di episode 3 aku akan bahas mengenai setup ya. Mungkin ini akan mengarah ke setup ya, bagaimana kita ngejob prewedding, bagaimana kita ngejob lamaran, atau bagaimana kita ngejob wedding besar, wedding kecil itu ya. Terus untuk photoshoot juga gimana, itu mungkin akan aku kasih tipsnya kalian semua. Intinya kalau kalian masih pengen belajar dan pengen tahu, silahkan subscribe channel ini gitu. Ya nggak apa-apa ya, seenggaknya bisa support aku buat lebih kontennya lebih semangat lagi gitu ya, biar bisa buat konten-konten yang berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Oke, bersama saya Jenal dan salam MJTF Official.